Selamat pagi Lumajang, selamat pagi Indonesia, selamat berjumpa kembali dengan channel Budik Damper Lele Lumajang. Memang hari-hari belakangan ini saya jarang buat video. Kenapa? Karena saya ingin menemukan cara yang paling tepat supaya budik damper ini layak dijadikan bisnis. Jadi kita tidak terkendala lagi dengan penyakit, dengan pertumbuhan yang tidak merata, dengan air yang gampang keruh. Jadi memang budik damper itu sifatnya lebih sulit ya daripada kolam besar. Cuman saya tertantang karena setelah lele yang besar itu sudah 1 bulan lebih terus kena penyakit kuning, saya berpikir keras dan melakukan cara-cara ekstrim, cara-cara yang eksperimen yang tidak biasa, akhirnya malah jadi kena penyakit. Nah, setelah melalui tahapan dan eksperimen yang macam-macam, akhirnya saya menemukan cara yang paling efektif untuk budik damper lele ya. Ini sudah saya terapkan, jadi saya buat video kalau sudah ada solusi. Jadi Anda jangan melihat ini sudah berapa umurnya, tapi bagaimana prosesnya, sudah benar apa enggak. Nah, proses yang ini saya terapkan pada lele yang kecil ini sekarang sudah berumur 1 bulanan ya. Ini sangat sehat, angka kematian sangat-sangat kecil ya. Ini warnanya juga hitam, lincah ya. Jadi ciri-ciri lele yang sehat itu warnanya hitam ya. Kalau kurang hitam berarti air Anda sering dalam keadaan kurang sehat ya. Airnya itu mempengaruhi kondisi lelenya ya. Nah, bagaimana caranya? Ini yang Anda harus simak benar ya. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwa budik damper sekarang bisa dijadikan bisnis ya, bukan sekedar hobi. Caranya gimana? Yang pertama, tentu kalau bibit harus cari yang sehat ya. Kalaupun ada tingkat kematian dengan cara yang baru ini, dengan cara saya ini ya, itu hanya karena sifat kanibalismenya. Tapi sangat kecil ya, dalam 3 hari itu mati 1 atau 2 itu dari 1000 ekor ya. Itu sangat sehat. Jadi kita tidak bisa menghindari kanibalisme, sifatnya asli lele ya. Kayak gini, ini lele sehat diserang. Ya kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Kita mau melindungi damper ya percuma, sudah kayak gitu ya. Oke, caranya adalah yang pertama, tetap bersihkan air atau ganti air sehari 2 kali. Nah, setiap ganti air, setelah ganti air ya, usahakan ganti airnya sampai bening kayak gini ya, sampai bening. Gimana caranya Anda supaya sampai bening? Jadi kalau saya sih setelah air tinggal dikit, tetap buka keran terus dikocor air, tetap buka keran ya, sampai penuh, sampai di permukaan malah ya, sampai tumpah-tumpah airnya ya. Kemudian biarkan sampai pada takaran yang kita inginkan, baru keran ditutup. Itu jadi akan bening nanti ya. Nah, setelah ganti air, Anda harus melakukan ini. Ambil timba seperti ini ya, kemudian isi air, nah segini kedalamannya ya, kurang lebih 1 jari gini ya, 1 jari gini ya. Nah, itu kasih, kalau saya enggak pakai EM4 lagi karena saya kurang percaya ya pada EM4 ya. Nah, enggak tahu itu bukan masalah merek ya, cuma saya sekarang pakai ini, pakai rojo lele. Rojo lele ini sebenarnya kandungannya sama juga EM4 ya, bakteri pengurai lah ya, cuman dia bermerek. Harganya ini kecil, ini besar, harganya sama, sekitar 25 ribuan lah ya. Nah, ini kasih airnya tadi ya, yang setinggi 1 ruas jari, 2 ruas jari ya. Kasih 2 tutup botol ya, kasih 2 tutup botol, biarkan selama 10 menit dulu. Oh ya, ditambahkan gula 1 sendok ya, gula pasir aja ya, gula putih itu ya, jangan molase.
karena molase itu sangat rentan terhadap infeksi yang lain. Justru menurut saya molase itu bikin masalah ya. Jadi pakai gula pasir aja 1 sendok makan ya. Pakai gula pasir 1 sendok makan, diaduk, biarkan selama 10 menit ya. Biarkan bakteri pengurainya hidup dulu. Nah, setelah bakteri pengurainya hidup 10 menit kemudian kasih pakan ya. Kasih pakan sesuai takaran yang Anda inginkan. Kalau saya sekarang pakai kurang lebih setengah kilo ya untuk lele, kurang lebih 2000 ekor lebih lah ya. Itu masalah feeling Anda aja. Sekali makan harus habis ya. Jadi tidak boleh buat nanti sore, tidak boleh, karena rentan terhadap infeksi itu serangan dari luar ya, baik bakteri maupun virus maupun yang lainnya juga, jamur juga bisa. Nah, ini biarkan juga selama 10 menit ya. Setelah 10 menit baru dikasihkan makan. Logikanya gini, kenapa kalau dicampur E4 yang bermerek ini, bedanya gini ya, E4 sama yang rojo lele itu ya. Kalau rojo lele baunya wangi ya, wangi, kadar molasenya sangat sedikit, baunya wangi. Kalau E4 baunya tidak wangi. Jadi makanan kalau sudah difermentasi sederhana gini dengan E4, otomatis makanan ini akan mengandung bakteri pengurai, ya kan? Masuk akal kan ya? Nah, kita kasihkan makan pada lele pakan yang mengandung bakteri pengurai, artinya kotorannya dia itu langsung diurai nanti oleh bakteri yang sudah terkandung di dalam pakan ini. Logis ya, masuk akal ya. Nah, kemudian pakan yang diberikan apa? Ini sudah saya teliti, saya pakai pakan apa ya. Kalau untuk budik damber saya sarankan pakai PF1000, tidak boleh pakai yang lain. Saya tidak menyebutkan merek ya. Tidak boleh pakai yang lain. Kenapa? Karena proteinnya paling tinggi, ini 39%. Jadi pakan ini ya, ini akan terserap hampir habis oleh lele. Artinya apa? Kotorannya lele akan sedikit gitu loh. Jadi semua protein itu pasti akan jadi daging ya, pasti jadi daging. Jadi kalau proteinnya rendah ya yang jadi daging rendah, itu aja. Kotorannya jadinya banyak kalau proteinnya rendah, ya kan? Logis kan? Cara berpikirnya logis ya. Oke, kemudian kita kasihkan sehari 2 kali ya. Jadi setelah ganti air kasih makan. Jadi setelah ganti air selesai baru kita lakukan proses ini ya, proses pembuatan pakan ini ya. Tunggu, jadi kurang lebih 20 menit kemudian makanan akan siap dan lele juga sudah siap. Ciri-ciri lele yang sudah siap dikasih makan seperti ini ya. Dia berenang di permukaan. Selama dia tidak berenang di permukaan berarti dia tidak siap dikasih makan. Entah karena masih stres, entah cuaca masih dingin, entah airnya masih keruh. Jadi seperti itu ya. Nah, itu logika berpikir yang benar kan. Akhirnya karena pakannya sudah mengandung bakteri pengurai, maka kotoran yang keluar akan langsung diurai oleh bakteri yang ada. Akhirnya airnya jadi sehat, ya kan? Airnya tidak bau. Jadi kalau air Anda bau itu pasti bermasalah ya. Karena budik damber ganti airnya 2 kali. Rentan waktu antara kasih makan jam 5 sore atau jam 6 sore sampai kasih makan lagi jam 6 pagi atau jam 7 pagi itu 12 jam lebih loh. Artinya apa? Kalau kondisinya air kurang sehat selama kurang lebih 12 jam ya, maka otomatis akan rentan terhadap kontaminasi baik virus, bakteri maupun jamur. Ya kan? Logis kan? Oke. Sekarang kita praktekkan. Kalau pakan PF1000 ini kita kasihkan pakan. Jadi cara memberikan makan juga harus pakai teknik ya. Nggak boleh ini kurang kasih, ini kurang kasih.
kita kasih filling, kita pakai filling ya, seperti ini lelenya yang besar-besar, kita kasih yang banyak ya. Sekali kasih makan, enggak usah sampai 2 kali, karena itu mempengaruhi cara perebutan pakan, makanya jadinya nanti akan merata besarnya. Oke, kita kasih coba ya. Ya, lumayan lah lahap ya. Jadi kita buat filling sendiri. Bag yang ini kita kasih seberapa gitu ya. Oke, kita lanjut dulu yang kecil ya. Ini yang berumur 1 bulan ya. Ini yang tumbuhnya sehat sekali. Ini yang sudah pakai metode baru. Jadi 1 bulan sudah besar-besar ya. Alhamdulillah ini tingkat kematiannya sangat-sangat kecil ya. Mungkin tidak sampai 10 ekor mungkin. Oke, kita kasih makan. Nah, ini sangat lahap ini ya. Memang dasarnya beliau ini sehat ya. Jadi kita kasih makan sesuai takarannya dia seberapa. Tiap bag berbeda ya. Kalau besar-besar ya lebih banyak, mungkin lebih rapat juga lebih banyak, kalau lebih jarang ya lebih sedikit gitu aja. Ini 1000 ekor ya, saya jadikan 5 ember ini ya. Oke, kalau menurut Anda ada yang kurang tepat omongan saya, bisa di komen di kolom komentar. Oh ya, saya ingin jawab dulu, Bang, kok tidak pakai penutup, apa Anda loncat? Lele itu tidak loncat kalau dia merasa nyaman dengan airnya ya. Jadi kalau pakai cara seperti ini, dia akan selalu merasa nyaman dan dia masih akan berharap dikasih makan lagi. Makanya kalau lompat dia tidak dikasih makan lagi ya. Makanya dia memilih untuk bertahan. Manusia kan juga gitu kan. Kalau merasa nyaman pasti akan bertahan. Kalau sudah merasa tidak nyaman dia akan lompat. Sama, semua makhluk hidup itu punya sifat yang sama. Oke, itu dulu dari saya, semoga bermanfaat. Jadi bagi Anda yang masih meragukan budidaya ember itu bisa jadi bisnis atau sekedar hobi, saya jawab ini bisa jadi bisnis asalkan lakukan cara seperti apa yang saya sampaikan di video ini. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga hidup Anda bahagia dan lele Anda sehat selalu. Dan bagi Anda yang belum subscribe, supaya Anda tidak kehilangan jejak terhadap channel ini, yang akan selalu memberikan tips-tips yang terbaik untuk budidaya ember lele, silakan di subscribe. Jadi salam saya yang terakhir, jangan ragu untuk budidaya lele dalam ember. Yang penting Anda harus tahu ilmunya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam budidaya ember.